Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama kedua rekan saya akan melaksanakan kegiatan praktik kucing dan juga observasi di tugas modul 2.3. Kucing merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi kucing. Manfaat kucing diantaranya yaitu kucing dapat mengeluarkan potensi diri. Kucing juga dapat membantu pengambilan keputusan sebagai persiapan menghadapi masa mendatang. Kucing dapat memperbaiki dan meningkatkan performa kinerja maupun produktivitas. Kucing sebagai kompetensi yang harus dimiliki coach, di mana coach memiliki 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama kedua rekan saya, Bapak Ahmad Topan selaku coach. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nurul. Dan rekan saya Ibu Gandes Ciptawati. Selamat siang Bu Gandes. Selamat siang Bu Nurul. Beliau akan berperan selaku kunci dan saya sendiri Nurul Alfiana sebagai observer. Baiklah, langsung saja saya mulai kegiatan observasi kegiatan kucing pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Tafar. Selamat siang Bu Nurul. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kucing ya. Di sini saya akan mengobservasi untuk kegiatan kucing pada siang hari ini. Adapun sebelum kegiatan coaching ini saya laksanakan, ada beberapa rubrik penilaian yang harus saya sampaikan dari kegiatan kucing kita pada siang hari ini. Jadi kita tahu bahwa kompetensi inti dalam kucing itu ada 3 ya. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Dimana untuk present itu seorang coach harus senantiasa fokus dan bisa bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kucing seperti itu. Untuk mendengarkan aktif pada kegiatan ini, kegiatan coaching bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Sedangkan untuk pertanyaan berbobot, seorang coach harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan. Nah, Bapak Tovan, dari ketiga kompetensi kegiatan coaching ini, sebagai seorang coach, kompetensi mana yang ingin Anda kembangkan? Terima kasih Bu Nurul ya. Pada kegiatan coaching hari ini yang akan saya kembangkan adalah kompetensi yang terkait dengan present dan kompetensi yang terkait dengan mendengarkan aktif. Baik, berarti di sini Bapak akan mengembangkan 2 kompetensi. Ya. Yang pertama kompetensi tentang present, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif seperti itu. Baik. Dari kedua kompetensi yang sudah Bapak pilih untuk dikembangkan itu, menurut Bapak kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak observasi? Dalam nanti proses percakapan coaching tadi, yang saya inginkan untuk diobservasi oleh Bu Nurul adalah tentang kompetensi kehadiran penuh atau present. Jadi yang akan Bapak ingin diobservasi tentang kehadiran penuh seperti itu. Iya. Baik. Bapak selaku coach, menurut Bapak nih, indikator tercapainya kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu apa saja ya Pak? Ya, kalau menurut saya indikator dari ketercapaian
kehadiran penuh itu. Bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu tentang permasalahan coaching, sehingga seorang coach bisa menggali solusi dari permasalahan yang telah diungkapkan oleh coaching. Kemudian untuk mendengarkan aktif, ya, seorang coach itu harus bisa fokus untuk mendengarkan segala permasalahan, segala keluhan dari seorang coach, sehingga nanti seorang coach itu bisa mengidentifikasi, bisa menggali ide-ide pemecahan permasalahan yang dialami oleh seorang coach. Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin ini untuk pra supervisi sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak Ahmad Taufan selaku coach untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Gandes Ciptawati. Kemudian waktu saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bu Gandes. Waalaikumsalam Pak Taufan. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ini Pak Taufan. Ya, Bu Gandes. Kemarin itu saya dapat kabar dari teman-teman bahwa Bu Gandes kemarin itu mencari saya. Mohon maaf ya, saya kemarin itu izin dari sekolah. Jadi saya jadinya nggak ketemu sama Bu Gandes. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Gandes? Iya Pak Taufan, kemarin itu saya ingin membahas jadi kan Bapak Kepala Sekolah itu menginstruksi kita untuk mengaktifkan anak-anak literasi gitu ya. Setelah saya amati ternyata walaupun sudah digerakkan literasi, sudah ada jadwal, ternyata anak-anak itu minat membacanya itu kok menurut saya kurang gitu ya Pak Topan. Ini kita kan sebagai guru di sekolah yang sama, ini enaknya ini gimana? Anak-anak ini kok bisa begini gitu Pak Topan. Minat bacanya itu menurut saya kurang. Sedangkan membaca itu menurut saya adalah dasar dari anak-anak belajar gitu. Oh ya, intinya perbincangan kali ini kita akan membahas minat baca yang dialami oleh anak-anak itu ya sekarang ini lagi rendah itu ya Bu ya. Iya ya Pak Topan. Oh iya, nanti setelah kita selesai perbincangan ini, kira-kira apa yang Bu Gandes harapkan dari proses perbincangan ini? Harapan saya mendapatkan solusi ini gimana cara menumbuhkan minat baca pada anak-anak itu sehingga anak-anak pada waktu kegiatan literasi itu menyambut dengan gembira gitu ya Pak Topan. Bukan ketika saya menunjukkan berapa bacaan itu memang ada yang tertarik, tapi sebagian besar itu bahasa tubuhnya dari muka mereka itu kok ya membaca lagi gitu Pak Topan. Seperti itu yang saya tangkap ya. Jadi saya berharap dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara meningkatkan minat baca pada anak-anak. Kalau menurut Bu Gandes, anak yang minat bacanya baik itu anak yang gimana sih Bu? Kalau menurut saya itu terlihat dari bahasa tubuhnya ya Pak Topan. Ketika mereka membaca buku itu mereka tekun begitu dan setelah selesai membaca biasanya anak setelah literasi itu secara acak saya panggil. Nah tadi apa yang kamu baca itu dia bisa menceritakan dengan kosakatanya sendiri begitu ya. Tapi ketika ada anak yang saya panggil itu mereka bilang tadi apa yang kamu baca? Aduh Bu, judulnya saja saya ingat tapi saya lupa tadi tentang apa ya. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa mungkin kegiatan literasi yang saya lakukan itu sebagai suatu keterpaksaan begitu Pak Bapak. Gitu. Nanti intinya anak yang minat bacanya baik itu apabila setelah mereka membaca kemudian kita bertanya, bahkan mereka itu bisa menceritakan kembali isi apa yang mereka baca gitu ya. Iya itu menurut saya begitu Pak Bapak. Iya. Kalau Bu, minat baca murid-murid kita, kalau saya boleh menilai menggunakan angka atau grade, di antara
nilai 1 sampai 10. Menurut Bu Gandes, saat ini minat baca anak-anak ada di angka berapa? Angka 5. Angka 5. Wah, lumayan ya, kurang ya, 5, hanya 5. Kenapa saya beri angka 5? Karena memang ada dari 27 siswa di kelas saya itu, mungkin hanya sekitar 6 atau 7 orang, 7-8 orang yang memang berminat ketika kegiatan literasi itu. Mereka semangat, oh ini kemarin sudah saya baca, saya mau baca ini, tapi yang lain itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ya diambil buku, kemudian sepertinya membaca, tapi ketika saya tanyakan secara acak, ya itu tadi, saya ingat judulnya tapi apa ya isinya gitu Pak Topan. Ya, jadi angka 5 itu, tapi masih ada kan ya? Yang tadi Ada sih, ada ya. Gitu. Harapan saya sih, harapan saya nanti itu meningkat menjadi angka 8 Pak Topan gitu. Kan menurut saya membaca itu kan dasar begitu Pak Topan. Dengan membaca mereka akan dapat meningkatkan kualitas belajar mereka begitu menurut saya Pak Topan. Kok angka 8? Kok nggak sekalian 10 saja gitu? Terlalu berat Pak Topan, terlalu berat karena ini memang untuk mengangkat anak-anak kalau angka 10 berarti kan sudah keseluruhan ya. Sedangkan waktu yang saya miliki dengan mereka ini sudah separuh tahun begitu ya, sudah 1 semester lebih. Ini mungkin di kelas 4 nanti kan saya sudah tidak pegang mereka Pak Topan. Jadi target saya hanya sampai di angka 8 dalam waktu yang 1 semester kurang ini, di semester 2 ini kan Pak Topan. Itu ya. Berarti sekarang ini Bu Gandes mau meningkatkan di angka 8, nanti yang 9, 10 adalah tugasnya guru kelas 4 gitu ya. Iya. Nanti kelas 6 enteng. Ya, banyak begitu. Baik Bu Gandes ya. Untuk meningkatkan minat baca tadi sehingga berada di angka 8. Kalau menurut Bu Gandes, langkah apa saja yang akan Bu Gandes lakukan untuk mendongkrak dari angka 5 menuju angka ke-8? Saya berpikirnya ya, kalau anak-anak itu diberi literasi, kemudian tentang ilmu pengetahuan tentang materi begitu, rasanya kok jenuh begitu ya. Ini yang dipelajari di kelas tadi begitu ya Pak Topan. Saya punya pikiran begini, kemarin itu saya dengan teman-teman CGP itu ada waktu itu kita diskusi tentang apa ya. Kemudian Ibu Wariska itu teman saya di Guru Penggerak itu memberikan suatu ide itu, membuat beliau punya link gitu, dan alhamdulillah ini sudah di-share gitu. Linknya itu dapat diakses anak-anak melalui HP gitu Pak Topan ya. Jadi anak-anak bisa membaca di situ cerita-cerita yang menarik, terutama ada gambar-gambarnya gitu Pak Topan. Setelah saya buka itu ada gambar-gambarnya. Kalau anak seusia kelas 3 itu kan masih menyukai ya, dilihat dari gambar gitu, ini gambar apa ya, ini menggambarkan apa, kemudian mereka akan membaca begitu. Lagi pula itu kan ceritanya di HP ya Pak Topan, sehingga mereka akan lebih nampak tertarik begitu Pak Topan. Nah, di awal begitu inginnya saya tidak materi dulu yang saya sebutkan untuk menarik minat baca anak-anak, tapi lebih ke hal-hal yang mereka sukai, seperti cerita anak tadi begitu. Mungkin kemungkinan saya sih nanti saya berkolaborasi dengan orang tua untuk share link gitu ya, share link lewat grup kelas, bahwa link tersebut berisi buku-buku yang dapat, buku cerita yang dapat diakses oleh anak, yang dapat dibaca oleh anak pada waktu senggang mereka. Jadi anak pada waktu lihat HP itu tidak melihat hal-hal yang negatif, tetapi HP itu dimanfaatkan anak-anak untuk membaca, sehingga literasi yang dilaksanakan tidak hanya di sekolah saja Pak Topan, tetapi juga di rumah. Iya, jadi Bu Gandes menginginkan suatu langkah di mana membagikan link di HP ya, yang isinya tentang link untuk literasi ya Bu Gandes ya. Iya. Bagus itu Bu Gandes ya. Sekalian gini Bu, biar ya sekarang ini kan anak-anak memegang HP itu untuk mainan, untuk game ya. Berarti dengan
nanti Bu Gandes share link tadi, anak-anak kesannya itu tidak menggunakan HP hanya untuk game, tapi hanya bisa juga untuk interaksi. Memang ide yang bagus. Ya. Yang Bu Gandes tadi yang berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua ya. Nanti perlu pengawasan orang tua gitu ya. Baik ya, Gandes itu ide atau langkah yang luar biasa dan patut kita tiru. Kemudian Bu Gandes, selama ini yang sudah Bu Gandes lakukan itu langkah apa saja? Ini belum atau pada ini rencana. Oh, masih rencana. Iya, rencana. Kemarin makanya saya mencari Pak Topan itu, umpama ini saya laksanakan itu bagaimana gitu ya, istilahnya untuk konsultasi gitu, karena kita kan satu sekolah gitu ya Pak Topan. Dan berkesinambungan ini nanti anak-anak juga akan naik ke kelas 6 nantinya, kan berkesinambungan begitu. Makanya kemarin saya perlu konsultasi ini dengan Pak Topan begitu. Nah, yang awal-awal ini belum, yang awal-awal yang sudah saya lakukan sementara ini masih menyuguhkan cerita kepada anak-anak, tetapi dalam bentuk tulisan hard copy begitu ya, dalam bentuk fisik begitu, buku tentang cerita itu saya masukkan ke anak-anak. Kemudian anak-anak saya minta untuk bercerita di depan kelas setelah membaca gitu ya. Ada ya. Saya kira ide-idenya Bu Gandes tadi sangat bagus, tetapi kapan Bu Gandes melakukan ini? Rencana saya ini kan juga bulan Ramadan Pak Topan ya, di mana jam pembelajaran anak-anak di sekolah kan juga kurang. Nah, rencana sih mulai besok Senin itu saya akan membagikan yang tersebut kepada orang tua. Harapannya saya setelah anak-anak pulang, orang tua itu mau memotivasi anak-anaknya ini sambil nunggu duduk maghrib, anak-anak kita baca cerita-cerita menarik yang ada di HP ini daripada lihat HP yang tidak bermanfaat seperti game itu loh Pak Topan. Itu opininya saya sih Pak Topan. Bagus Bu Gandes ya. Itu bisa sebagai obat atau kegiatan anak sekarang, kalau menyebutnya gabut itu ya Bu ya. Iya. Kira daripada gabut, anak-anak membuka aplikasi yang besar sama Bu Gandes gitu nggih. Iya. Terus mereka membaca sesuai apa yang diinginkan ya, yang diinginkan. Iya. Oh ya Bu Gandes, siapa saja yang nanti bisa membantu Bu Gandes dalam menjalankan program Bu Gandes tadi? Kalau di sekolah saya kira teman sejawat ya Pak Topan, khususnya ini yang dari kelas kecil. Mungkin saya nanti akan mengajak Bu Bulan dan Bu Parmi ya, Bu Bulan sebagai guru kelas 1, Bu Parmi sebagai guru kelas 2. Ini akan saya sharing juga ini Pak Topan. Dan mungkin juga beliau-beliau ini harusnya juga untuk mengingatkan saya kalau saya lupa ini programnya ayo dilaksanakan, ayo digalakkan begitu Pak Topan. Itu pemikiran saya ini yang ada saat ini gitu Pak Topan. Baiklah Bu Gandes ya, perbincangan kita cukup lumayan lama ya. Sekarang ini saya mau ada tugas yang lain. Kira-kira apa yang Bu Gandes dapatkan pada perbincangan ini? Saya merasa mana ya pro gitu ya, apalagi Pak Topan kan juga guru kelas 6 gitu, jadi sepertinya saya mendapat support gitu, dukungan gitu, karena kita memang di satu sekolah, kita memerlukan support system yang bagus gitu ya Pak Topan. Terima kasih Pak Topan telah menyediakan waktunya untuk meng-coach saya hari ini sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Ya, sama-sama Bu Gandes ya. Nanti kita ketemu lagi, saya pengen tahu hasilnya minat bacanya kelas 1, 2, 3. Iya Pak Topan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, monggo Bu Gandes melanjutkan acaranya. Saya juga mau melanjutkan acara saya. Ya, terima kasih Pak Topan. Nanti saya akan kabari hasilnya Pak Topan. Oke, secepatnya ya. Iya ya Pak Topan. Luar biasa sekali hasil kegiatan kucingnya hari ini. Saya sudah mencatat beberapa hasil dari kegiatan kucing yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, dari kegiatan kucing yang sudah Pak Topan tadi
laksanakan. Menurut Bapak sebagai seorang coach itu apakah indikator yang Anda sudah sebutkan di awal tadi dari kegiatan coaching ini apakah sudah tercapai, Bapak? Kalau menurut saya tadi indikator tadi sudah saya capai dan saya lalui, terutama pada kegiatan present. Saya sudah berusaha fokus, kemudian sabar dan bersikap terbuka terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya sudah berhasil menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi coach, sehingga coach bisa bersikap terbuka dan bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dengan santai, rileks, mengalir seperti air, dan coach juga bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang telah dialaminya. Kemudian pada mendengarkan aktif, pada kegiatan ini saya selaku coach sudah dapat mengidentifikasi permasalahan sehingga coach bisa mengungkapkan semuanya, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahannya, juga mengidentifikasi solusinya. Gitu. Luar biasa sekali kegiatan coaching berdasarkan pengamatan saya tadi saat Bapak melaksanakan kegiatan coaching ini. Bapak Taufan dan Ibu Gandes menurut saya sudah sangat bagus sekali ya. Jadi di awal kegiatan coaching tadi Bapak Taufan sebagai seorang coach sudah menanyakan tujuan dari pembicaraannya kepada Ibu Gandes sebagai seorang coaching. Dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Bapak juga sudah melaksanakan percakapan yang kreatif selama proses kegiatan coaching ini. Sehingga tadi Ibu Gandes selaku coaching tertuntun untuk menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan di akhir kegiatan coaching, Bapak Taufan selaku coach juga sudah menanyakan kepada Ibu Gandes kapan akan melaksanakan kegiatan nyata dari permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian Bapak juga menunggu kabar atau hasil dari aksi nyata yang sudah dilakukan. Dan menurut saya selaku observer, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Taufan dan Ibu Gandes sudah sangat bagus dan luar biasa, sudah sesuai dengan alur cerita. Nah ini saya masih ada satu pertanyaan, Pak. Jadi kan kita tahu tentang kompetensi inti dari coaching. Proses coaching yang telah Bapak lakukan hari ini, kompetensi apa yang masih Bapak ingin kembangkan lagi? Iya teman-teman, saya itu merasa dalam proses coaching tadi, saya itu merasa masih belum bisa memaksimalkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mengembangkan kemampuan itu sehingga kelak saya coaching seseorang, saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, kemudian bisa menstimulus coach saya, kemudian bisa memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coach, dan yang gak kalah pentingnya adalah bisa mengarahkan coach ke dalam rencana aksi yang telah direncanakan tadi. Baik. Memang benar dengan lebih sering melaksanakan kegiatan coaching, semoga Bapak bisa lebih mengembangkan apa yang Bapak harapkan tadi. Dan terima kasih. Demikian kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengembangkan kemampuan dan potensi masing-masing karena memang coaching ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kami bertiga undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.